kita akan masuk topik baru bagi kalian adik-adik semua yang saat ini duduk di bangku kelas 12. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran biologi untuk bab 2-nya, yaitu tentang metabolisme. Oke. Nah, jadi di metabolisme ini nanti kita memang pembahasannya cukup banyak ya, dan membutuhkan konsentrasi dan fokus tentunya agar penjelasan tentang metabolisme tersebut bisa kalian pahami dengan baik seperti itu. Dan nanti juga akan banyak pembahasan tentang reaksi-reaksi kimia. Oke, jadi kalau kalian dari awal sudah tidak fokus, sudah tidak niat belajar, nanti juga ya topiknya tidak sampai kalian pahami seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan metabolisme. Nah, metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Miss ulangi sekali lagi ya. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, metabolisme ini adalah dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang artinya perubahan. Oke, berarti secara khusus di metabolisme ini berarti akan ada banyak perubahan seperti itu. Nah, tujuan dari metabolisme itu ada 3 ya, dipahami, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi. Konversi makanan berarti pemecahan makanan menjadi energi ya. Nanti akan kita bahas kembali seperti apa itu konversi makanan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh kita. Nah, yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar itu menjadi protein di tubuh, yaitu protein menjadi lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Nah, yang ketiga juga pembuangan limbah nitrogen. Oke, pembuangan limbah nitrogen yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Itulah tujuan dasar dari metabolisme. Metabolisme ini nanti ada lagi cakupannya ya. Kita juga nanti akan membahas tentang enzim ya. Karena enzim ini adalah sangat berperan dalam semua reaksi metabolisme. Oke, karena enzim itu disebut dengan biokatalisator. Biokatalisator yang artinya adalah si enzim itu adalah zat-zat atau senyawa yang mempercepat jalannya reaksi metabolisme. Oke, Miss ulangi sekali lagi. Si enzim, kenapa kita pelajari dalam metabolisme? Karena si enzim tersebut adalah sebagai biokatalisator, yaitu sebagai zat atau senyawa yang mempercepat jalannya reaksi metabolisme. Oke. Nah, sebelum nanti kita ke anabolisme dan katabolisme, kita dalam video ini khusus akan membahas tentang enzim dulu ya. Kalian boleh menunggu video selanjutnya yang berhubungan dengan katabolisme dan anabolisme di video Miss selanjutnya nanti. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang enzim. Tadi sudah Miss jelaskan si enzim itu memangnya sebagai apa untuk metabolisme ya. Nah, jadi di sini enzim mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama itu mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasinya. Oke, jadi energi aktivasi dari si reaksi tersebut diperkecil ya. Kemudian yang kedua, tersusun atas protein. Nah, jadi enzim itu tersusun atas protein, yaitu salah satunya apoenzim
ya. Apoenzim ini adalah proteinnya. Oke. Nah, si apoenzim itu tidak akan bisa aktif jika tidak ada gugus prostetiknya. Nanti akan kasih tahu juga apa saja gugus prostetiknya ya. Jadi itu sama dengan waktu kita membahas di kelas 11 tentang sistem pencernaan di lambung. Oke. Nah, di lambung nanti kan akan dihasilkan yang namanya enzim pepsin. Oke. Enzim pepsin ini bisa dihasilkan karena ada si proteinnya dulu, yaitu pepsinogen. Jadi awalnya itu dari pepsinogen. Nah, saat si pepsinogen berjumpa dengan gugus prostetiknya, maka dapatlah dihasilkan si enzim pepsin. Sama dengan ini. Apoenzim di sini harus berikatan dulu dengan gugus prostetiknya. Baru nanti akan bisa dihasilkan enzim. Nah, lalu si gugus prostetiknya apa saja, Miss? Nah, ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah berupa zat organik, yaitu si koenzim. Ada zat organik, yaitu koenzim namanya. Lalu ada juga yang zat anorganiknya, yaitu si kofaktor. Oke, diingat ya. Nanti kalau bisa kalian buat seperti diagram yang Miss buat ini. Oke, jadi satu kesatuan ini semua maka terbentuklah enzim aktif yang disebut dengan holoenzim. Oke, jadi Miss ulangi, enzim aktifnya yang terbentuk itu adalah si holoenzim. Holoenzim itu harus ada dulu si proteinnya, yaitu apoenzim. Lalu dibantu dengan si gugus prostetiknya. Ya, saat si apoenzim dan gugus prostetik berjumpa, berikatan, maka dapatlah dihasilkan si holoenzim dengan bantuan si koenzim dan kofaktor. Jadi intinya dalam setiap pembentukan enzim di sini dibutuhkan peran si gugus prostetik, yaitu baik koenzim maupun kofaktor. Paham ya? Nah, kemudian karakteristik yang ketiga, reaksi dari enzim ini terjadi secara bolak-balik. Oke, berarti artinya reversible. Ya, dia reaksinya terus berlanjut. Oke, yang keempat itu bekerja spesifik terhadap substratnya. Jadi dia akan selalu konsisten untuk bekerja atau bereaksi terhadap substratnya karena mereka itu saling mengikat seperti yang dikatakan tadi ya, antara protein dengan gugus prostetik itu harus saling bersamaan. Kalau tidak, si protein tidak akan terbentuk tanpa si gugus prostetik. Oke, sekarang kita akan masuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi yang akan dijelaskan ya. Yang pertama adalah faktor suhu. Oke, jadi suhu juga sangat mempengaruhi kerja enzim. Nah, di sini harus hati-hati di mana saat enzim tersebut berada di suhu yang terlalu panas, maka si enzimnya akan mengalami yang namanya terdenaturasi, yang artinya si enzim tersebut akan mengalami kerusakan. Oke. Nah, saat si enzim pun berada di suhu yang terlalu dingin atau dimasukkan ke dalam kulkas, maka si enzim tersebut akan reaksinya itu akan non-aktif, tidak akan aktif. Namun setelah si enzimnya dikeluarkan ke suhu normal atau di keadaan suhu yang normal, maka akan kembali lagi si enzim tersebut aktif seperti itu. Asalkan jangan yang tadi, jangan sampai melebihi suhunya, terlalu panas. Maka kalau sudah rusak tidak akan bisa digunakan lagi atau reaksi tersebut pun akan terhenti karena sudah mengalami kerusakan. Namun kalau dia posisinya dingin, nah dia tidak akan aktif. Namun kalau diambil
dan diberikan di suhu yang normal akan kembali aktif lagi, seperti itu. Nah, yang kedua, pH ini juga sangat penting ya, dimana pH juga mempengaruhi kerja enzim. Nah, di sini sebenarnya setiap enzim itu memiliki suhu optimal sendiri. Masing-masing mempunyai suhu optimal ya, jadi berbeda-beda tergantung suhu yang dia tempati, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil beberapa contoh seperti enzim yang terdapat di lambung yang dihasilkan oleh lambung, yaitu enzim pepsin ya. Jadi di lambung kan terdapat asam lambung, jadi otomatis si enzim pepsin itu nyaman di pH yang asam karena dia dihasilkan di tempat yang seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian kita ambil enzim yang lain seperti enzim amilase yang berada di rongga mulut. Nah, kalau di rongga mulut kan pH-nya itu netral ya. Jadi di sini si amilase mampu bekerja di pH yang netral gitu. Nah, kemudian kita ambil satu contoh lagi, si enzim lipase. Lipase ini ya bekerja di bagian pankreas dan juga di duodenum atau usus halus. Nah, jadi di duodenum atau di usus halus itu terdapat zat NaHCO3. Ya, NaHCO3. Jadi NaHCO3 ini adalah kategori pH yang basah. Oke, jadi otomatis si enzim lipase berarti dia nyaman di pH yang basah, seperti itu. Jadi tergantung posisinya di mana dia terdapat, begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah konsentrasi enzim, oke, atau substrat. Jadi konsentrasi enzim ini memiliki titik jenuh ya, itu juga perlu diingat. Jadi jika nanti si enzimnya melewati batas titik jenuh, maka reaksi enzimnya pun akan melambat, seperti itu. Jadi jangan sampai reaksi enzim tersebut melewati atau melebihi batas titik jenuhnya, karena si enzim punya titik jenuh ya. Oke, jadi harus diperhatikan, karena seperti yang Miss katakan tadi, kalau melewati batas titik jenuh maka akan terjadi pelambatan reaksi. Oke, kemudian yang keempat, inhibitor, atau di sini ada beberapa substrat yang bisa jadi menghambat atau sebagai penghalang kerja enzim. Oke, ada beberapa zat yang akan menjadi penghalang kerja enzim. Oke, contohnya si asam malonat, lalu pestisida, lalu sianida. Berarti di sini kategori inhibitor itu adalah kategori zat-zat yang berbahaya ya. Nah, sebenarnya kita ketahui saja dia sudah berbahaya, otomatis bukan hanya kerja enzim nanti akan rusak ya atau terhambat, maka organ tubuh kita pun akan terjadi kerusakan kalau sampai si zat-zat inhibitor tadi masuk ke tubuh kita. Itulah contohnya, mungkin seseorang mengalami keracunan dan sampai membahayakan, sampai meninggal, seperti itu. Berarti karena si inhibitor ini tadi atau racun itu tadi sudah sempat masuk ke tubuh, sudah menghambat kerja enzim, akhirnya ya organ tubuh pun tidak bisa bekerja lagi, akhirnya meninggal, seperti itu. Oke, jadi inilah beberapa faktor kerja yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi Miss harap topik pembelajaran tentang enzim ini mudah-mudahan bisa dengan mudah kalian pahami dari penjelasan Miss. Dan tentunya topik metabolisme belum selesai, ini masih di awal, jadi kita masih membahas bagian enzimnya saja. Jika kalian punya pertanyaan seputar tentang enzim, boleh kalian tanyakan di kolom komentar yang mungkin kalian belum terlalu paham ya. Jadi nanti di video selanjutnya akan Miss kembali jelaskan bagian tentang metabolisme, dan juga anabolisme. Jadi Miss harap video ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Untuk itu jangan lupa tetap dukung channel Miss dengan cara like video ini ya.
setelah kalian menonton sampai selesai, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa langsung mengetahui video terbaru dari Miss. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar. Bye bye.